Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Faisaki, Prodi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap dengan NIM 1902040029 kelas TL2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi. Kita langsung saja lanjut ke materinya. Gambaran umum. Sistem proteksi bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan dan memisahkan bagian yang terganggu dari bagian lain yang masih sehat, sekaligus mengamankan bagian yang masih sehat dari kerusakan atau kerugian yang lebih besar. Sistem proteksi terdiri dari relay proteksi, transformator arus atau CT, dan atau transformator tegangan PT atau CVT. PMT satu daya dan yang terintegrasi dalam suatu rangkaian. Untuk efektivitas dan efisiensi, maka setiap peralatan proteksi yang dipasang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ancaman ketahanan peralatan yang dilindungi, sehingga peralatan proteksi digunakan sebagai jaminan pengaman. Dan pola proteksi transformator. Pola proteksi transformator harus dapat mengamankan transformator dari gangguan internal maupun gangguan eksternal. Untuk gangguan internal, transformator memiliki proteksi mekanik dan proteksi elektrik. Sedangkan untuk gangguan eksternal, transformator hanya memiliki proteksi elektrik. Peralatan proteksi yang dipergunakan berdasarkan kapasitas transformator ditampilkan pada tabel 1.1. Pola proteksi transformator tenaga TT atau TM. Proteksi transformator tenaga umumnya menggunakan relay diferensial dan relay restricted earth fault atau REF sebagai proteksi utama. Sedangkan proteksi cadangan menggunakan relay arus lebih atau OCR, relay gangguan ke tanah atau GVR, sedangkan standby earth fault SPEF umumnya hanya dipergunakan pada transformator dengan belitan Y yang ditanahkan dengan resistor dan fungsinya lebih mengamankan NGR. Umumnya skema proteksi disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, langsung lanjut ke berikutnya. Dan pola proteksi transformator IBT, TET atau TT. Pola proteksi transformator IBT, TET atau TT menggunakan pola duplikasi proteksi. Artinya menggunakan dua buah proteksi utama, yaitu utama 1 dan utama 2. Sehingga pola yang dipergunakan pada transformator IBT, TET atau TT adalah 1. Diferensial utama 1, 2. Diferensial utama 2, kemudian REF utama 1, kemudian REF utama 2. Sedangkan OCR atau GVR hanya dipergunakan sebagai pengaman cadangan terhadap gangguan eksternal. Kemudian di sini ada pola proteksi reaktor. Berdasarkan tujuan pemasangan reaktor, maka reaktor dapat dipasang melalui beberapa cara, yaitu 1. Reaktor dihubungkan seri dengan fasa yang bertujuan untuk membatasi arus gangguan fasa-fasa. 2. Reaktor dihubungkan SAN sebagai kompensasi terhadap komponen kapasitif akibat jaringan yang panjang. Reaktor yang dihubungkan secara SAN ini dapat dihubungkan langsung ke bus ataupun melalui belitan
tersier IPT. Reaktor yang dihubungkan secara seri dengan fasa tidak memiliki proteksi khusus. Proteksi dengan sambungan seperti ini termasuk dalam bagian proteksi pengantar. Reaktor yang dihubungkan secara paralel atau SAN pada dasarnya memiliki kemiripan sistem proteksi dengan sistem proteksi transformator untuk kapasitas yang sama. Pola proteksi umumnya menggunakan relay diferensial atau RF sebagai proteksi utama dari OCR atau GVR sebagai proteksi cadangan. Reaktor tegangan ekstra tinggi atau TET umumnya menggunakan relay diferensial di mana konstruksinya reaktornya satu fasa dalam satu tangki utama seperti gambar 1.4. Sedangkan relay RF umumnya digunakan pada reaktor tegangan tinggi dengan tegangan menengah di mana konstruksi reaktor 3 fase dalam satu tangki utama seperti gambar 1.5. Kemudian kita bisa lihat gambarnya di sini. Gambar 1.4 yaitu pola proteksi reaktor dengan relay diferensial. Bisa dipahami sendiri teman-teman. Kemudian gambar 1.5 pola proteksi reaktor dengan relay RF. Oke, selanjutnya pola proteksi kapasitor. Pola proteksi kapasitor tergantung pada desain pemasangan kapasitor itu sendiri. Pendeteksian gangguan pada kapasitor yang ditanahkan berbeda dengan kapasitor yang tidak ditanahkan, khususnya pada pendeteksian kondisi unbalance. Umumnya relay proteksi yang dipergunakan adalah OCR atau GVR untuk mengamankan kapasitor dari gangguan dan OVR atau UVR untuk kontrol tutup atau buka PMT. Kemudian di sini pola proteksi yang umum digunakan oleh PLN adalah pola proteksi kapasitor dengan double Y tanpa ditanahkan seperti gambar 1.6. Ya, kita bisa lihat gambar 1.6 adalah pola proteksi kapasitor double Y tanpa pentanahan. Bisa dipahami ya teman-teman, gambarnya seperti ini. Oke, maaf balik. Kemudian pola proteksi kapasitor lainnya adalah single Y tanpa pentanahan langsung dari gambar 1.7 dan single Y dengan pentanahan langsung pada gambar 1.8. Ini gambarnya 1.7 adalah pola proteksi kapasitor single Y tanpa pentanahan. Kemudian di bawahnya ada gambar 1.8 adalah gambar pola proteksi kapasitor Y dengan pentanahan. Kemudian di sini ada keterangan 27 yaitu under voltage, 59 over voltage, 51 pass over current time delay. Kemudian ada 46 sama dengan unbalance over current. Dan 59N zero sequence over voltage. Dan 51N adalah ground over current time delay. Kemudian parameter pengujian relay proteksi. Relay diferensial. Parameter diferensial yang umumnya dipergunakan adalah 1. Nilai arus kerja minimum merupakan setelan arus minimal yang akan mengerjakan relay pada nilai arus restraint sama dengan 0.
Nilai arus kerja Highset merupakan setelan arus kerja Highset untuk arus gangguan yang besar bila dilengkapi. Nilai slope merupakan perbandingan pertambahan nilai arus diferensial terhadap pertambahan nilai arus restraint. Kemudian di sini ada second harmonic restraint merupakan nilai minimal harmonisa kedua yang akan memblok kerja diferensial relay. Harmonisa kedua ini merupakan parameter ada tidaknya inrush current. Karena sifatnya memblok kerja diferensial, maka harus diperhatikan nilai setelan akan memblok kerja diferensial ketika terjadi gangguan. Kemudian 5 harmonic restraint merupakan nilai minimal harmonisa kelima yang akan memblok kerja diferensial relay. Harmonisa kelima ini merupakan parameter ada tidaknya over eksitasi pada transformator. Kemudian relay restricted earth fault merupakan salah satu proteksi utama transformator atau reaktor yang prinsip kerjanya sama dengan differential relay. Perbedaannya, restricted earth fault dipergunakan untuk pengaman transformator atau reaktor terhadap gangguan pasang tanah, khususnya yang dekat dengan titik bintang transformator atau reaktor. REF dipasang pada belitan transformator atau reaktor dengan konfigurasi Y yang ditanahkan. REF terdiri dari jenis yaitu REF jenis low impedance, parameter kerjanya adalah arus minimum, kemudian REF jenis high impedance, yaitu parameter kerjanya adalah tegangan minimum ataupun arus minimum. Kemudian pengujian relay diferensial. Pengujian relay diferensial terdiri dari beberapa pengujian, yaitu 1. Pengujian arus kerja minimum, kemudian pengujian arus kerja Highset bila diaktifkan, kemudian 3. Pengujian slope, kemudian ada pengujian waktu kerja, kelima pengujian harmonic blocking, keenam pengujian zero sequence compensation blocking. Terus pengujian relay REF. Pengujian REF ini tergantung dari jenis REF yang dipergunakan. 1. Pengujian arus kerja minimum jika yang dipergunakan adalah REF jenis low impedance atau REF high impedance jenis arus. 2. Pengujian tegangan kerja jika yang dipergunakan adalah REF adalah high impedance dan jenis tegangan. 3. Pengujian waktu kerja. Oke, sepertinya materinya sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang proteksi. Bila ada kata-kata yang keliru dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.